Puji Tuhan, selamat pagi nanti saudara kasih. Selamat kita bertemu kembali dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kita mau mulai ibadah kita pada hari ini dan kita semua waktu berdiri. Kita mau berpikir, kemuliaan dan Tuhan. Haleluya.
kebaikan Tuhan dalam hidup kami Bapa. Dan kami mau menikmati hadirat Tuhan pada hari ini. Mari Engkau Roh Kudus hadir di tengah-tengah kami, mengurapi kami Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih Bapa di dalam surga. Terima kasih Tuhan. Kami mau serahkan ibadah kami di dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Kuasai seluruh ruangan ini Tuhan Yesus yang baik. Dan Engkau juga Tuhan memberkati orang-orang yang ada di luar sana Tuhan, yang mendengarkan pujian yang kami naikkan kepada-Mu. Dan Tuhan berkata di atas pujian kami pada hari ini. Dari awal pertengahan hingga selesai ibadah kami ini Tuhan, kami mau serahkan ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Kita masih tak berdiri. Kita mau angkat pujian kepada Tuhan. Engkaulah Tuhan kami. Haleluya. Amin. tunjukkan kepada. Terima kasih Bapa yang baik, setiap kasih dan kemurahan Tuhan Yesus yang baik. Bila Tuhan, ujian yang boleh kami naikkan pagi hari ini Tuhan Yesus yang baik, itu boleh menyenangkan hati kami. Terima kasih Tuhan, dan sebentar kami akan memberikan persembahan kami. Tuhan yang telah memberkati tangan kami yang memberi ini. Terima kasih Bapa di dalam surga, kami akan memberi Tuhan dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Dia bunyi akan berlalu. Akan
persembahan yang sudah diberikan, Tuhan memberkati berlimpah kita kali ganda. Puji Tuhan, kita menyiapkan hati kita mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita semua bangkit berdiri, kita akan pujian yang sangat kuat. Bagimu Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagimu tidak ada yang tak mungkin Tuhan. Walaupun Tuhan sebagai manusia, kami seringkali merasa bahwa hidup kami ini Tuhan satu yang mustahil. Tetapi kami percaya Tuhan, bagimu tidak ada yang mustahil Bapa. Dan pagi hari ini Tuhan Yesus, lewat kebenaran firman-Mu Tuhan yang akan ditaburkan oleh hamba-Mu, kami pulang Tuhan membawa kebenaran yang daripada-Mu Tuhan Yesus. Kami pulang akan membawa kemenangan yang daripada-Mu Tuhan. Kami dibenarkan oleh firman-Mu Tuhan pagi hari ini. Berbicaralah Tuhan lewat hamba-Mu. Urapi hamba-Mu Tuhan akan sebentar memberitakan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami siapkan hati kami mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Saya serahkan kepada Bapak. Puji Tuhan. Haleluya. Yesus hidup. Iya, puji Tuhan. Kita mengucap syukur kepada Tuhan kalau pada saat jam kedua ini kita bisa bertemu dan kita antusias. Saudara antusias? Amin. Puji Tuhan, kita mengucap syukur waktu yang Tuhan berikan, biarlah kita gunakan sebaik-baiknya. Ada lagu yang berbunyi seperti ini. Apa yang dicari orang? Uang. Ya, apa yang dicari orang? Apa lagi? Uang. Apa yang dicari orang? Uang, uang, uang. Ya, dengan kondisi sekarang susah nggak untuk cari uang? Pasti mengalami, ya. Kalau masalah perekonomian dulu sepertinya yang dihajar itu adalah orang-orang kuat, ya, orang-orang kaya. Tapi dengan kondisi yang ada saat ini, semua orang merata, ya.
Semua orang juga sedang bekerja dari rumah. Ada kesulitan, ada hal-hal yang tadinya biasa dilakukan dengan bebas, tetapi saat-saat ini sulit untuk dilakukan, ya. Jadi banyak sekali tantangan, halangan yang kita hadapi hari-hari ini, tetapi bukan menjadi satu halangan buat kita untuk bertemu dengan Tuhan, ya. Untuk kita bersekutu dengan Tuhan, walaupun kita duduk saat ini berjarak, ya. Tapi ini tidak mengurangi sukacita kita. Amin. Bilang sama kanan kirinya, antusias, ya. Ya, dibuka maskernya dikit. Berikan senyum yang paling manis, ya, yang paling indah, ya. Jadi kalau hari-hari ini dikatakan bahwa uang, dicari uang, cari lain dan sebagainya, mungkin saat ini yang paling dicari orang, apalagi yang paling dibutuhkan orang, apa kira-kira? Selama ada di rumah, nggak ada kerjaan kan, ya, nggak ada kerjaan, biasanya mengalihkan pekerjaan, biasanya ngapain? Hah? Ngapain biasanya? Main game, ya, main game, nonton, ya, apa tuh istilahnya, drakor. Itu kalau ada nonton drakor itu bisa dari pagi sampai pagi, ya. Karena itu sayang, karena apalagi dapat free, aduh itu sangat dimanfaatkan sekali. Jadi selain dulu dikatakan yang namanya orang itu bisa dipengaruhi oleh 3T, tahta, harta, wanita. Nah sekarang juga ada tambahan kuota, ya. Kalau nggak ada kuota tuh kayaknya stres, bener? Ya kalau dulu kayaknya setiap orang mengejar untuk apa? Untuk mencari tahta, harta, wanita, semua dikuasai. Tapi sekarang zaman sudah berubah, ya. Tanpa kuota kita sepertinya nggak bisa berbuat sesuatu, ya. Tanpa jaringan atau istilahnya tanpa wifi, ya kayaknya kalau misalnya kita udah ada di satu tempat, wah kalau udah ada wifi-nya tuh enak banget, ya. Kita belum makan, ya, belum juga beli pesan makanan, passwordnya apa ya mbak? Gitu kan. Jadi kadang-kadang passwordnya dibikin yang aneh-aneh. Ya, passwordnya apa? Beli dulu dong. Nah, jadi kan kadang-kadang suka ada orang-orang yang cuma mencari manfaat tertentu, ya. Jadi apa yang perlu dipersiapkan ketika seseorang bisa menikmati jaringan yang saat ini yang kita namakan wifi. Jadi ini seringkali internet ini dulu orang berkata bahwa ini menjadi sarana kuasa kegelapan supaya orang tidak lagi dekat dengan Tuhan, ya. Tetapi tanpa dipungkiri saat ini semua bisnis, ya, sedang beralih kepada online, ya. Dengan online semuanya bisa berjalan dengan baik. Jadi tanpa disadari teknologi ini sebenarnya sangat bermanfaat, ya. Kalau misalnya kita gunakan dengan baik, ya. Judul khotbah saya pada saat ini adalah bagaimana kita terus connect dengan Tuhan, ya. Kita sepertinya sulit kalau nggak ada kuota, nggak ada data, nggak ada jaringan untuk kita bisa, apalagi kalau di komplek tuh ada langganan wifi dan lain sebagainya. Kalau udah mulai mati, sudah mulai jaringan detan itu udah mulai, wah kenapa nih jaringan? Padahal kami lagi meeting, ya. Sekarang kan lagi work from home, ya. Jadi kalau lagi meeting terus tiba-tiba mati, tiba-tiba mereka juga nggak mau tahu, ya. Nah ini yang terjadi hari-hari ini, ya. Jadi sangat penting sekali kalau di dalam dunia nyata aja kita dekat sekali dengan internet. Masalahnya seberapa dekat kita dengan Tuhan, ya. Nah hal apa yang perlu kita siapkan dalam dunia nyata yang perlu kita siapkan untuk kita bisa menikmati internet ini? Yang pertama adalah kita harus mempersiapkan perangkatnya, ya. Apakah itu PC, ya, komputer atau handphone, ya. Itu menjadi perangkat, ya. Yang kedua yang perlu disiapkan adalah modem, ya, atau yang namanya hotspot, ya. Kalau misalnya udah wifi-nya udah habis, hotspot dong, tethering dong. Nah itu kalau udah anak-anak udah ngerti lah, ya. Jadi kalau misalnya orang-orang tua tiba-tiba pulsanya habis, nah saya nggak pernah pakai. Nah itu mesti hati-hati, jangan-jangan handphonenya
tethering, handphonenya dipakai hotspotnya ya, tanpa disadari tiba-tiba habis ya. Nah itu yang kecanggihan saat ini. Dan yang ketiga adalah wireless, supaya bisa connect ya antara perangkat dengan jaringan yang ada. Nah ini yang dibutuhkan di dalam dunia digital saat-saat ini, di mana kalau misalnya kita mau connect dalam satu jaringan, adanya satu penambatan. Jadi ada satu ikatan di dalam jaringan itu, namanya ada IP address istilahnya ya. Jadi kalau kita masuk di jaringan itu kita bisa. Nggak bisa kalau misalnya kita hotspotnya apa nih namanya, misalnya GPD Immanuel Sukapura hotspotnya, terus kita pakai nama yang lain, nggak dikenal ya, nggak bisa masuk dan nggak bisa sinkron. Nah ini yang dalam dunia digital saat ini. Jadi semua sudah terbuka, semua akses sudah terbuka, tidak ada lagi alasan buat kita, oh saya nggak bisa doain orang ya, saya nggak bisa layani orang ya. Di tempat ini ada datang satu bapak yang ibunya sedang sakit di rumah sakit. Apakah itu menghalangi kita untuk bisa datang ke rumah sakit untuk berdoa? Tidak ya. Dengan fasilitas yang Tuhan berikan, baik melalui handphone, baik melalui WhatsApp, itu bisa dipakai untuk kita bisa berdoa bersama-sama. Dan kita percaya sarana itu bisa digunakan. Beberapa waktu yang lalu juga satu aplikasi yang sangat bermanfaat hari-hari ini yang dipakai baik anak sekolah, gereja dan lain sebagainya, itu digunakan kita untuk memberkati, Ipsama bisa memberkati teman-teman yang ada di Palembang ya, yang harusnya kita pergi ke sana bersama. Memang ada baiknya untuk bertemu tatap muka, ngobrol, nah itu lebih enak ya. Tetapi kalau misalnya kondisi saat ini belum memungkinkan, nah kita bersyukur ada teknologi seperti ini sehingga berita itu bisa pergi, bisa disampaikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Jadi saat ini juga ada orang-orang yang mempunyai tema seperti ini. Beritakan Injil mulai dari Yerusalem sampai ke ujung jarimu ya. Ya. Jadi untuk pergi ke seluruh dunia dulu orang berpikir, wah saya harus beli tiket ya, akomodasi mahal, harus beli ini dan itu, harus periksa ini dan itu, mempersiapkan ini dan itu ya. Untuk memang seperti yang disampaikan oleh Bapak Gembala, untuk yang namanya penginjilan itu tidak membutuhkan biaya yang sedikit ya, pasti membutuhkan biaya yang banyak ya. Bahkan bukannya kita terima, tetapi kita memberi, kita memberkati. Itulah di dalam penginjilan itu sendiri. Jadi kalau misalnya penginjilan itu orang berkata konotasinya banyak uang, cari uang, itu salah ya. Kalau kami lihat, kami datang ke tempat-tempat daerah-daerah tertentu, mereka yang baru bertobat, mereka yang baru mengenal Yesus, justru itu yang kita harus layani. Di mana mereka juga ketika mereka menerima Yesus, mereka menjadikan Yesus sebagai penguasa tunggal, mereka akan kehilangan komunitasnya ya. Mereka akan kehilangan, mungkin di komunitas itu juga menjadi salah satu lahan pekerjaan mereka. Nah ini harus kita pikirkan ya, sebagai hamba-hamba Tuhan dalam penginjilan yang ada. Tetapi kalau hari-hari ini kita bisa pergi ya, kita bisa menghampiri mereka melalui teknologi ini, kita bersyukur kepada Tuhan ya. Kita bisa gunakan teknologi ini sebaik-baiknya. Cuman jangan sampai ini akan menjadi yang utama ya. Nggak usahlah ibadah, kan udah bisa online. Nggak usahlah saya datang kebaktian, karena kalau kita mau datang kebaktian pasti kita mesti bangun pagi, siapkan ini dan itu, sarapan, pakai baju dan lain sebagainya. Toh kalau di rumah dengan pakai baju seadanya, Tuhan kan melihat hati ya. Orang kali seringnya seperti itu ya. Tapi kita bersyukur selama kita melakukan ibadah online, kita bertanggung jawab ya. Walaupun kita beribadah di rumah, itu terlihat dari foto-foto yang dikirim ya. Walaupun ada di rumah, kita beribadah di rumah secara online, kita berpakaian rapi ya. Karena ketika kita terima tamu aja,
Ada nggak kira-kira kalau misalnya kita terima tamu, rambut berantakan, baju kucel, baju seadanya, pakai baju daster, celana pendek ya, baju bolong-bolong, kan enggak juga seperti itu. Pasti kalau misalnya ada tamu, apalagi tamu itu adalah orang yang kita hormati, pasti kita akan berupaya untuk menampilkan sesuatu yang terbaik ya. Tetapi kalau misalnya kita ibadah dengan seadanya, saya melihat juga teman-teman, wah enak ibadah di rumah, wah sambil makan ciki, sambil minum kopi ya, itu kayaknya semuanya bisa dilakukan memang ya. Tetapi ketika kita memberikan hidup kita, menggunakan alat ini, menggunakan teknologi ini sebaik-baiknya dan menghormati Tuhan lewat ibadah online yang kita lakukan selama ini, ya kita bersyukur. Ini semua karena pertolongan Tuhan. Dan kalau saat ini pemerintah sudah bisa memberikan kelonggaran buat kita bisa bersama-sama bersekutu di rumah Tuhan, ini satu hal yang luar biasa ya. Kita juga menjadi bangga ya, bukan hanya sekedar bangga karena kita tidak berbuat sesuatu, tidak. Karena kita sudah berbuat sesuatu lewat protokol Alkitab yang seringkali disampaikan oleh Bapak Gembala melalui grup yang ada untuk kita berdoa bersama ya. Jadi hal yang terutama ya yang harus kita lakukan di masa-masa ini adalah bukan hanya sekedar sibuk cari hotspot, bukan sibuk cari wifi, enggak. Tapi yang utama adalah di dalam 1 Tawarik 6 ayatnya yang ke-11, di situ dikatakan sama di Mazmur 105 ayatnya yang keempat, ayatnya sama persis. Di situ dikatakan, carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Ya, jadi hal utama yang harus kita lakukan adalah untuk kita cari Tuhan. Walaupun kita ada di rumah, ada dimanapun juga, tidak ada menjadi satu alasan untuk kita bisa mencari Tuhan. Itu hal yang utama dalam kehidupan kita. Memang Tuhan memberikan yang namanya wisdom, ya. Tergantung kita memutuskan mau pilih yang mana, ya. Kalau kita mau berkata bahwa dunia lebih penting, ya. Kalau saya nggak connect di dunia online, saya nggak bisa dapatkan uang, ya. Ketimbang kita punya connecting dengan Tuhan dengan baik, ya. Nah ini kembali lagi Tuhan berikan kebebasan bagi setiap kita mau pilih siapa, ya. Mau pilih yang mana. Di ayat ini dikatakan bahwa kita mau cari Tuhan dan kekuatannya dan wajahnya, ya. Jadi dalam Matius 6 ayatnya 33 dikatakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka yang lain-lain akan ditambahkan kepadamu. Ini kembali lagi pilihan, ya. Bukan hanya sekedar kita mau mencari yang enak, bukan mencari yang instan, bukan mencari yang gampang, ya. Tapi ada satu hal yang perlu kita lakukan ketika kita mencari Tuhan, ya. Kalau kita dalam kita kehidupan sehari-hari mencari jaringan aja, kita juga harus tadi membutuhkan apa? Perangkat, modem, ya, wireless, ya. Kita harus cari jaringan, kita harus cari di mana yang kita bisa connect. Itu adalah usaha yang dilakukan. Demikian juga dengan kita mencari Tuhan, bukan hanya sekedar gampang. Hal yang pertama yang harus kita lakukan di dalam Mazmur 119 ayatnya yang ke-10, di situ dikatakan, dengan segenap hatiku aku mencari Engkau, janganlah biarkan aku menyimpang dari perintah-perintahmu, ya. Jadi dengan segenap hati aku mencari Tuhan, dengan segenap hati saya mencari Tuhan, ya. Pertanyaannya, seberapa besar, ya, seberapa penuhnya hati kita ini benar-benar connect dengan Tuhan, seberapa seriusnya kita mencari Tuhan dalam kehidupan kita. Di dalam Mazmur 19 ayatnya yang kedua, di situ dikatakan, berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari Dia dengan segenap hati, ya. Dikatakan orang yang mencari Tuhan dengan segenap hati itu dikatakan adalah orang-orang yang berbahagia, ya. Orang-orang yang beruntung, ya, untuk dia bisa menjumpai Tuhan, mempunyai koneksi dengan Tuhan, ya. Ada satu usaha yang harus dia lakukan untuk mencari Tuhan sampai benar-benar dia menemukan, sampai benar-benar dia mendapatkan, ya. Di dalam Matius 7 ayatnya yang ke-7 dikatakan,
Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ya, berbicara soal cari, itu adalah satu usaha yang perlu kita lakukan, yang perlu kita kerjakan. Memang ada anugerah Tuhan dalam kehidupan kita, tapi juga ada sesuatu yang harus kita kerjakan untuk mencari sampai kita mendapat. Untuk kita mendapatkan sesuatu aja, dalam standar dunia aja, dunia mempunyai standar yang benar. Ya, ketika mencari pekerja, ketika mencari orang-orang yang mau bekerja sama dan lain sebagainya, yang perlu dipikirkan adalah yang menjadi standar mereka adalah mereka akan mencari orang-orang yang mempunyai kredibilitas tinggi, ya. Orang yang mempunyai kesetiaan, ya, orang yang mempunyai komitmen, orang yang mempunyai kesungguhan, ya, punya niat, ya, punya usaha, ya. Makanya seringkali dikatakan bahwa untuk mendapatkan itu kadang-kadang yang diutamakan adalah pengalaman, ya. Karena ketika pengalaman itu dia sudah melewatinya dan dia sudah bisa menang dari kondisi yang ada, dan itu bisa, paling tidak dia bisa mengikuti cara kerja di mana tempat yang dia akan bekerja sama saat ini, ya. Jadi kalau dunia saja punya standar seperti itu, apalagi kita, ya, sebagai anak-anak Tuhan, harusnya kita mempunyai standar yang lebih daripada itu. Makanya Tuhan berkata bahwa aku nggak minta apa-apa, cuma minta segenap hati, ya. Segenap hati berbicara soal ketulusan di sana, ya. Tidak ada sesuatu yang kita bisa tukarkan, ya. Kalau misalnya kita berkata saya mencintai kamu, ya, yang sudah berkeluarga, saya mencintai kamu lebih dari segala-galanya, ya. Jadi nggak ada lagi kita bisa mencintai yang lain kecuali pasangan kita. Itu berbicara soal segenap hati seperti itu kurang lebih. Nah, itu yang Tuhan inginkan supaya itu terjadi dalam kehidupan kita. Jadi apakah salah kalau misalnya Tuhan minta segenap hati kita? Apakah layak kita memberikan separuh dari hati kita? Ya, itu pertanyaan yang perlu dijawab dalam kehidupan kita, karena pada dasarnya Tuhan sendiri yang sudah lebih dulu, ya. Bahkan Tuhan sendiri yang sudah mencari kita lebih dahulu, bukan hanya segenap hati, ya. Segenap hidupnya, ya. Di dalam Lukas 19 ayat 10 dikatakan, sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Siapa yang hilang? Saudara dan saya, ya. Di tengah-tengah dunia yang gelap ini, di tengah-tengah kegelapan dunia ini, tetapi kita bersyukur punya Bapa yang luar biasa, ya. Punya Tuhan yang luar biasa, Yesus Kristus yang luar biasa. Kita semua yang dipercayakan oleh Bapa, ya, tidak akan dibiarkan hilang, ya. Ini menjadi satu hal yang luar biasa dari Tuhan kita. Dalam Filipi 2 di situ dikatakan bahkan ia mengosongkan dirinya untuk saya dan saudara, menjadi sama serupa dengan manusia, ya, sehingga dia bisa menyelamatkan kita, orang-orang yang berdosa. Jadi kita diperlukan adalah untuk segenap hati kita dalam mencari Tuhan. Di dalam ayat tadi yang kita baca di dalam Mazmur 119, yang kedua adalah tetap pada petunjuk dan perintah-perintahnya. Di situ dikatakan, dengan segenap hatiku aku mencari Engkau, janganlah biarkan aku menyimpang dari perintah-perintahmu. Ya, jadi hal kedua yang perlu diingat oleh kita, bahwa kita harus tetap dalam petunjuk dan perintahnya. Dalam 1 Yohanes 2 ayatnya yang ke-6, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup, ya. Nah, ini harus kita ingat bahwa ada petunjuk, ada perintah yang harus kita kerjakan di dalam kita mencari Tuhan, ya. Jadi jangan sampai kita mau-maunya sendiri, tidak. Ketika kita mau pergi ke satu tempat, kita buka map, ya, map bilang belok kiri, kita belok kanan, macet, terus disalahin mapnya, terus disalahin jalannya, terus disalahin kamu sih udah dibilang, gitu kan. Padahal map udah bilang, ya, memang dia tidak seperti Tuhan, tapi minimal, ya, dia sudah teknologi ini sudah bisa membantu kita, ya. Jadi kalau misalnya kita juga
kalau driver online, saya jemput sesuai titik ya. Iya, sesuai titik. Tapi nanti udah nyampe, Mbak titiknya di mana gitu kan? Nyasar gitu kan. Nah, ini yang harus kita lakukan. Ada petunjuk ya, ada perintahnya yang harus kita jaga setiap saat. Yaitu apa? Kembali lagi saya ingatkan bahwa kita harus kembali mengikuti protokol yang Tuhan berikan ya. Protokol kesehatan yang diberikan pemerintah itu sifatnya hanya menjaga dari luar, benar? Cuci tangan ya, etika batuk dan bersin ya, terus jaga jarak, terus apalagi jangan menyentuh wajah dan lain sebagainya. Itu sifatnya menjaga dari luar. Tetapi kalau yang namanya protokol Alkitab itu menjaga sesuatu dari dalam, ya. Dan itu yang akan menjaga hidup kita. Melalui apa? Protokol Alkitab itu melalui doa pribadi kita, ya. Lewat doa puasa kita, lewat baca firman Tuhan yang kita bisa peroleh, baik melalui online, baik melalui renungan, ya. Kita bersyukur ada di dalam satu grup yang setiap hari nggak pernah bolong, ya. Saudara yang rajin baca renungan harian, ya kita bersyukur ada grup yang bisa mengakomodir ya untuk kita. Oh, susah dapatkan renungan harian, dapat, kita bisa dapat ya. Begitu juga lewat doa keliling ya, doa peperangan. Waktu kemarin kita doa, apa yang kita bisa berikan kepada Jakarta? Jakarta terlalu besar. Waktu kita lagi jalan keliling sementara ngiter, oh ternyata kita jalan di tanggal 22 Juni pas ulang tahun Jakarta. Ini yang kita bisa berikan kepada Jakarta. Satu kontribusi yang menurut saya itu jauh lebih besar yang dibutuhkan oleh Jakarta dan Indonesia, bahkan dunia saat ini. Ya, semua orang berdoa, semua orang bersekutu dengan Tuhan. Ya, jadi itu yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita. Dimulai dari apa? Seperti yang sudah diarahkan, kita mulai dari mungkin nggak bisa ngikut keliling Jakarta. Mungkin ada juga yang bisa ada waktu untuk ikut keliling Jakarta. Boleh. Tapi kita mulai dari tempat di mana kita tinggal, ya, RT, RW, yang setiap hari kalau misalnya kita ke pasar, kalau misalnya kita keluar, pasti kita lewati tempat-tempat itu. Nah, ketika kita keluar, kita berdoa, ya. Kita rebut daerah kita, ya. Kita rebut tempat di mana kita tinggal supaya bebas daripada wabah yang terjadi hari-hari ini, ya. Karena semuanya juga sudah dilakukan oleh pemerintah, sudah dilakukan oleh para medis, ya. Semua vaksin masih dites, dicoba, tapi belum tahu keberhasilannya sampai di mana. Nah, itulah tugas kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai anak-anak raja, kita duta-dutanya kerajaan Allah untuk kita ada di tempat di mana kita tinggal, ya. Yeremia katakan bahwa kesejahteraan kota itu, kesejahteraan tempat itu, kesejahteraan rumah itu, ya, adalah tanggung jawab kita ketika kita tinggal di situ. Apa yang harus kita kerjakan? Apa yang bisa kita lakukan? Ya, kita berdoa. Itu adalah hal yang paling mudah, ya, hal yang paling gampang untuk kita lakukan. Dengan iman kita berdoa. Tuhan pasti akan tolong melalui perjamuan kudus, ya. Ini menjadi proteksi buat kita, ya. Buat proteksi buat kita. Kalau misalnya dikatakan, wah, setiap minggu 2 minggu sekali, kemarin setiap minggu kita perjamuan, ya. Ini menjadi hal yang luar biasa yang kita bisa dapatkan, ya. Sama seperti halnya orang kalau mau bertanding, ya. Nggak mungkin kalau misalnya dia untuk hanya menjaga kesehatannya, hanya menjaga fisik dan ototnya, mungkin seminggu 2-3 kali cukup, ya. Tapi kalau dia sudah mau bertanding, pasti dia akan intens, ya. Latihannya lebih banyak, waktunya lebih banyak. Demikian kita juga saat ini, ya. Bukannya kita mau sok-sokan, oh banyak setiap minggu perjamuan, tidak, ya. Bahkan kita bilang setiap hari pun juga nggak apa-apa, ya. Dan ini yang kita lakukan untuk memproteksi saya dan saudara, ya, keluarga kita, ya. Kita bersyukur sampai saat ini pertolongan Tuhan luar biasa menyertai kehidupan kita. Dan kita percaya bahwa firman Tuhan yang tidak saya panjangkan saat ini boleh menjadi kekuatan buat kita semua, ya. Ini hal yang perlu kita ingat bahwa mencari Tuhan. Ayub katakan, carilah Tuhan selagi dia bisa ditemui. Jangan sampai waktunya terlambat, jangan sampai kesempatan itu hilang. Kita tidak berbuat apa-apa, kita hanya menyesali diri, ya. Mari kita lakukan apa yang bisa menjadi bagian kita, dan Tuhan akan menolong setiap kita pada saat ini. Puji Tuhan, kita tundukkan kepala, kita akan berdoa buat firman Tuhan pada saat
siang hari ini. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Hamba-Mu sudah selesai berbicara. Kami percaya Tuhan, Roh Kudus yang akan meneruskan pesan firman Tuhan ini kepada umat-umat-Mu, supaya kami boleh tidak lelah, tidak menjadi lesu Tuhan di dalam kami mencari Tuhan. Biarlah kami terus dengan segenap hati kami Tuhan, supaya kami terus mengikuti arahan Tuhan, perintah-perintah Tuhan, supaya kami hidup aman dalam perlindungan dari Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Ini doa dan ucapan syukur kami. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita diberkati oleh firman Tuhan pada hari ini. Bukan hanya kita diberkati ya saudara, tapi kita mau membagikan kepada orang lain yang lain. Puji Tuhan, kita akan memberikan kesempatan kedua. Kami berpuji. orang tua apapun tidak ada yang bisa dibandingkan seperti Allah. Kami bangga punya Tuhan.
Tentunya Allah yang hidup berkuasa, yang sudah menjaga, melindungi, menolong, memelihara, memberikan kesehatan buat kami sampai saat ini. Segala puji hormat kemuliaan hanya bagi-Mu. Terima kasih Tuhan, umat-umat saudara membawa orang khusus mereka, balikan diri-Mu Tuhan, pilih tangan sudah memberi dan memberkati mereka dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Tuhan memberkati mereka. Tengah-tengah kami ada seorang bapak dengan ibunya, Ibu Tobing, beberapa masih berada di rumah sakit. Tuhan nyatakan mujizat dan kuasa dengan iman. Satu hati kami berdoa, Tuhan sembuhkan dia dari sakit. Dalam nama Yesus, kami mohon mujizat Allah dinyatakan. Sembuhkan dia dalam nama Yesus. Kami percaya tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dokter, obat-obatan, rumah sakit tidak mungkin menolong, tetapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kami percaya mujizat Allah masih berlaku saat hari ini. Kita akan kuasa. Mungkin juga ada umat-umat yang lain hari di rumah atau di rumah sakit dalam keadaan tidak berdaya. Tuhan tolong sembuhkan mereka, berikan kesehatan mereka. Dalam nama Yesus kami mohon pertolongan daripada umat ini, dan dia boleh disembuhkan, dia boleh sehat, dia boleh pakai kesehatan itu memenuhi kemuliaan. Terima kasih Tuhan. Anak-anak kami yang sudah tolong dalam pendidikan mereka, karena mereka akan melanjutkan ke pendidikan jenjang yang lebih tinggi. Tuhan tolong berkati mereka, berikan kesehatan buat mereka. Jika mereka masih belajar dari rumah pada hari-hari ini, Tuhan tolong persiapkan mereka. Segala perangkat yang digunakan untuk mereka mengikuti pendidikan jarak jauh, Tuhan akan siapkan, Tuhan akan adakan. Dalam nama Yesus, Tuhan tolong mereka untuk dapat dengan segala macam keterbatasan. Tuhan akan berikan solusi jalan keluar. Lalu Menteri Pendidikan dan Budaya akan memberikan tahun pendidikan yang baik dalam guru-guru yang sudah ada di sekolah-sekolah. Ini doa kami. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih lingkungan masyarakat di mana kami berada. Tuhan menjaga, lindungi, berkati. Berikan kesehatan untuk Sukapura, Cilincing, Jakarta Utara, bahkan DKI Jakarta. Dalam nama Yesus kami berdoa. Nyatakan kuasa dan pertolongan-Mu. Kami ada di sini. COVID-19 kami usir, Tuhan tinggalkan di Jakarta. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Ini doa kami. Tuhan, terima kasih. 3 bulan lebih Engkau sudah berikan kesehatan buat kami. 3 bulan ke depan kami yakin pertolongan yang sama, kebaikan yang sama, kesehatan yang sama kami akan dapatkan dari Tuhan. Terima kasih. Ini doa dan pertolongan kami. Berkati masyarakat yang ada di sekeliling kami. Berkati pemerintah kami, baik tingkat daerah maupun tingkat pusat. Berikan mereka hikmat, kemampuan untuk mengatur jalannya roda pemerintahan Republik Indonesia. Para medis yang sedang bekerja di rumah sakit seperti garda depan dalam menangani pasien-pasien COVID-19, juga pasien-pasien yang kena penyakit yang lain, tolong DBD dan malaria sedang mengganggu kesehatan masyarakat Indonesia. Kami berdoa, Tuhan tolong mereka, lindungi mereka, berikan kesehatan untuk mereka. Dan kami berdoa supaya virus-virus yang ada di Jakarta dan Indonesia, kami berdoa Tuhan lenyapkan itu dalam nama Yesus. Kami hanya berseru kepada, dan kalau mungkin ini ada suara-Mu, seizin Engkau untuk mengingatkan kami manusia bahwa kami tidak mampu untuk menghadapi virus yang paling kecil, apalagi menghadapi Tuhan yang besar dan dahsyat. Biarlah kami tunduk dan taat kepada firman-Mu, lakukan protokol Alkitab yang sudah kami dengar melalui firman-Mu, supaya kami terjaga dan terlindungi oleh Tuhan. Bukan hanya 3 bulan, di sepanjang tahun bahkan seterusnya kami akan mendapatkan penjagaan dan perlindungan dari Tuhan. Berkati firman-Mu yang sudah disampaikan, berkati hamba-Mu yang telah menyampaikan kebenaran firman. Biarlah berkat Allah akan menyertai dia, kesehatannya, pelayanannya, keluarganya, kegiatan yang dilakukan diberkati oleh Tuhan. Ini doa kami. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih. Segala puji hormat kemudian hanya bagi nama Tuhan saja yang kami puji dan bersama. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.
saat ini. Kekasih-kekasihku, pulanglah dengan damai sejahtera. Dan berkat Allah Bapa dalam Sang, kasih sayang dalam Tuhan Yesus Kristus, bersatu Tuhan Roh Kudus tinggal menyertai kita sekalian. Mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang pada kalian. Haleluya. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Selamat siang.